sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit. Hello, I'm Pastor and Dave, in and I want to truth. share a study on altars in our lives. Halo, saya Bapak Pendeta Dave dan hari ini saya rindu untuk berbagi tentang mezbah di dalam kehidupan kita. In Genesis chapter 4, we have the first time that man is really reaching out to God after the fall with sin. Di dalam Kejadian pasal 4, di situ kita melihat contoh yang paling pertama sekali di mana manusia berusaha untuk mencari Allah sejak kejatuhan mereka oleh karena dosa di Taman Eden. It was a time when the sons of Adam were bringing an offering to God. Di dalam Kejadian pasal 4 itu di situ kita akan melihat anak-anak Adam bagaimana mereka membawa persembahan kepada Tuhan. So let's read that. It's in Genesis chapter 4, verses 2 to 5. Baiklah, mari kita baca bersama-sama Kejadian 4 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Okay, here we have the story of two men that are bringing an offering to God. Nah, di sini kita melihat kisah dari dua pria yang kedua-duanya membawa korban persembahan kepada Tuhan. Now, Cain raised fruit and vegetables and grain. Kalau Kain dia itu seorang petani ya, dia menanam tanaman-tanaman, dia menanam juga buah-buahan, dia itu petani. And Abel had flocks, he had sheep and goats. Kalau Habel dia peternak, dia punya kambing domba. And the first time I read this, I was wondering what is really being said here. Pada waktu saya pertama kali membaca kisah ini, saya berpikir apa yang hendak disampaikan lewat kisah ini. Both men brought an offering to God. Karena kedua-duanya ini, kedua pria ini Kain dan Habel masing-masing membawa persembahan kepada Tuhan. They both built altars unto God. Kedua-duanya membangun atau mendirikan mezbah bagi Tuhan. Cain brought the work of his hands and what he has raised from the soil. Kalau Kain dia mempersembahkan hasil pekerjaan tangannya, apa yang dia tanam di tanah. And Abel brought a lamb and killed it and offered the lamb. Dan Habel dia mempersembahkan domba ya, dia menyembelih domba itu dan dipersembahkan sebagai korban. Now God was happy with Abel's offering of an animal. Nah, kalau Habel itu persembahannya Tuhan senang. But he was not happy with the offering that Cain brought. Tetapi Tuhan di situ dikatakan tidak mengindahkan atau Tuhan tidak senang dengan apa yang dipersembahkan oleh Kain. So what is behind this message? Jadi kalau begitu, apa pesan di balik kisah ini? Remember, this was after sin had come into the world.
Saudara ingat baik kejadian di mana mereka mempersembahkan korban ini adalah kejadian setelah dosa muncul di dunia. And God needed a sacrifice of blood to cover that sin. Nah, Tuhan membutuhkan korban, ada pencurahan darah untuk menutupi dosa yang sudah dilakukan oleh manusia. Abel brought a sacrifice of blood. An animal had to die in his place. Habel mempersembahkan korban darah, jadi ada binatang yang harus dikorbankan menggantikan tempatnya, harus ada darah yang dicurahkan. But Cain brought the work of his hands. Akan tetapi Kain dia mempersembahkan hasil pekerjaan tangannya. Cain did not bring blood, he brought what he had produced. Kain mempersembahkan sesuatu yang tidak ada unsur darahnya di situ. Dia mempersembahkan sesuatu yang dihasilkan olehnya. And it says that Cain got very angry. Di situ dikatakan Kain itu lalu hati Kain menjadi sangat panas. Dalam bahasa Inggris dikatakan sangat marah, saudara. Yeah, but angry at who? Who was Cain angry with? Tetapi si Kain ini dia marahnya kepada siapa, saudara? Most of the time when we get angry like this, it's because of us. Seringkali, saudara, kalau kita marah seperti posisi Kain ini ya, saudara, kita itu sesungguhnya marah kepada diri kita sendiri, saudara. We get angry because of our pride. Kita marah, kita menjadi sangat marah oleh karena keangkuhan dan kesombongan kita, saudara. God did not accept Cain, he accepted Abel. Tuhan tidak mengindahkan atau tidak menerima persembahan Kain, tapi menerima persembahan Habel. So Cain he was hurt. He had hurt pride. Nah, di situ kita melihat bagaimana harga diri seorang Kain yang terluka, ya, saudara. So let's look at Genesis chapter 4 verses 6 and 7. Kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas? Mengapa?" Dalam bahasa Inggris di situ dikatakan, "Mengapa kamu marah dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri?" Sudah dalam bahasa Inggris dikatakan, "Bukankah engkau akan diterima jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Now notice that Cain had not sinned yet. Di sini harus kita perhatikan baik, di ayat ini si Kain ini dia belum berbuat dosa, saudara. He could still do what was right. Si Kain ini masih punya kesempatan sesungguhnya untuk melakukan hal yang benar. So he must have known that he had to bring a blood sacrifice. Si Kain ini dia tahu, dia pastinya sudah tahu dia itu harus membawa korban persembahan kepada Tuhan dalam bentuk korban darah. But to get a blood sacrifice, he had to get a lamb from his brother. Tetapi untuk ada korban darah, dia harus punya binatang yang harus dipersembahkan. Itu bisa saja diambil dia bisa minta dari saudaranya Habel. But he was too proud to ask for help. Tetapi Kain terlalu sombong untuk minta pertolongan. He did not want to ask his brother Abel to help him worship God. Kain tidak mau minta tolong dari adiknya si Habel ini untuk menyembah Tuhan. Now Cain had not sinned yet. Sekali lagi di dalam ayat ini si Kain ini belum bikin dosa, saudara. We can bring a grain offering or a fruit offering to the Lord. Kita bisa saja membawa persembahan berupa hasil tanah kita, hasil panen kita kepada Tuhan. But here there had to be a blood sacrifice. Tetapi dalam hal ini, dalam peristiwa ini harus persembahan berupa persembahan korban darah, saudara. And God said, sin is coming to get you, Cain, but you can overpower it. Di situ dikatakan Tuhan berkata kepada Kain, "Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau, Kain, harus berkuasa atasnya." But for Cain, he had to humble himself, or he had to keep his pride. Tetapi bagi seorang Kain ini, dalam hal ini dia harus memilih apakah dia akan merendahkan dirinya atau tetap memegang keangkuhannya. So let's look at Genesis 4 verse 8. Mari kita lihat Kejadian 4 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia.
Maybe Cain thought they were going out to find a lamb. Mungkin Kain ini dia berpikir mereka pergi ke padang untuk mencari mungkin seekor domba atau kambing. But Cain killed his brother. Tetapi sesungguhnya Kain membunuh adiknya Habel. There had to be a blood sacrifice, but this was the wrong blood. Harus ada korban pencurahan darah, tetapi di dalam kasus ini korban pencurahan darahnya adalah korban yang salah, keliru. So what does this mean for you and I today? Hari ini, kisah ini memiliki arti apa bagi saudara dan saya? We have to humble ourselves when we come to God. Kita harus merendahkan diri kita di saat kita datang kepada Tuhan. If we come with pride, we are in trouble. Jika kita datang kepada Tuhan dengan segala keangkuhan dan kesombongan kita, saudara, kita dalam masalah. We can say, God, here I am, accept my sacrifice. Kita bisa berkata, Tuhan, inilah aku, terimalah korban persembahanku ini. I will bring to you what I want. Saya akan membawa kepada Engkau, ya Tuhan, korban yang saya inginkan saya berikan kepada Engkau. But we have to do it God's way. Tetapi saudara, kita harus mempersembahkan korban persembahan berdasarkan apa kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Some people are accepted by God and they just worship and rejoice. Ada orang yang diterima oleh Tuhan dan mereka hanya dengan menyembah Tuhan mereka sudah diterima oleh Tuhan. And other people seem to not receive anything from God. Dan ada orang-orang tertentu yang sepertinya belum menerima apa-apa dari Tuhan. What is the difference? Apa bedanya? One is humbled themselves and one is coming with pride. Yang satu datang dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan, tetapi yang satunya lagi datang dengan segala keangkuhan dan kesombongannya kepada Tuhan. Now Cain could have gone and gotten a lamb and given the right sacrifice. Kain dia bisa saja pergi mencari seekor domba dan memberikan persembahan yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. But he did what so many of us do today. Tetapi yang Kain lakukan adalah seperti kebanyakan kita manusia lakukan saat ini. So often we would rather destroy the righteous than do what's right. Terlalu sering kita itu menghancurkan atau membinasakan orang yang benar daripada kita melakukan hal yang benar, saudara. I had one man say to me, "Quit being so good, you make me look bad." Ada seseorang pernah berkata kepada saya, Pak Pendeta, tolong berhenti aja melakukan hal-hal yang benar. Karena Bapak Pendeta melakukan hal-hal yang benar, saya ini kelihatan orang yang buruk dan jelek banget. So what was the problem? Kalau begitu apa masalahnya di sini? Why couldn't he humble himself and be what God wanted? Bagaimana kalau si orang ini yang ngomong sama saya itu, dia itu merendahkan dirinya dan melakukan hal-hal yang benar? It's because of pride. Semua ini alasannya satu, saudara, karena kesombongan dan keangkuhan kita. And when we have pride in our lives, we start walking in rebellion. Di saat kita mempertahankan kesombongan, keangkuhan kita, keegoisan kita, saudara, kita mulai berjalan dalam pemberontakan. And if you have pride in your life, God cannot accept your offering of praise. Saudara, jika engkau mempertahankan keangkuhan dan kesombonganmu, Tuhan tidak akan pernah menerima persembahanmu. When we come to Jesus, we've got to come in humility through the blood of Jesus. Sudah di saat kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita harus datang dengan penuh kerendahan hati dan dengan darah Yesus. There is just no other way. Karena tidak ada jalan yang lain. All through the Old Testament, we find that people built altars when they wanted to worship God. Di sepanjang kisah di dalam perjanjian lama, saudara, kita menemukan begitu banyak orang-orang yang membangun mezbahnya bagi Tuhan. Now, in another study, we will look at how we build our altars. Dalam pelajaran kita selanjutnya, kita akan belajar bagaimana kita membangun atau mendirikan mezbah bagi Tuhan. But right now, we're looking at the fact that we must come to God and worship Him in humility. Tetapi saat ini kita belajar bagaimana kita datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan di dalam segala kerendahan hati kita. When God spoke to Abraham, Abraham built an altar. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham pun mendirikan atau dia membangun mezbah bagi Tuhan. And when Abraham was to be tested by God, he built an altar. Ketika Abraham itu hendak diuji oleh Tuhan, Abraham pun pada saat itu dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Moses built an altar when he came to God.
Musa di saat dia datang kepada Tuhan, dia mendirikan mezbah. And if you remember Noah, after he came out of the ark after the flood, he built an altar. Saudara, kalau saudara ingat kisah Nuh, Nuh pun demikian. Ketika dia keluar dari bahtera, Nuh itu dia pun mendirikan mezbah. It says that they offered a blood sacrifice. Dan mempersembahkan korban pencurah, korban darah di atas mezbah itu. So we need to look at some of the truths around coming to God with an altar. Jadi di sini kita akan belajar mencari kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam di saat kita datang kepada Tuhan dan kita mendirikan mezbah. Di situ ada kebenaran-kebenaran yang bisa kita pelajari. So what is an altar? Saudara, apa yang dimaksud dengan mezbah? It is a thing that we build for the purpose of offering a sacrifice. Nah, mezbah itu adalah sesuatu yang kita bangun yang bertujuan di atasnya kita akan mempersembahkan korban. It can be made in different ways and with different material. Bisa dibuat dengan cara yang berbeda-beda, dengan bahan-bahan yang berbeda-beda. But it is going to cost the builder something to build that altar. Tetapi akan ada harga yang harus dikorbankan oleh si pembuat mezbah untuk bisa mendirikan mezbah itu. Because when a sacrifice is put on an altar, it is destroyed by fire. Karena di saat ada korban kita letakkan di atas mezbah, maka korban itu akan habis termakan oleh api. And I cannot ask for that sacrifice back for myself. Dan saya tidak bisa meminta, kembalikan itu korban yang sudah saya persembahkan. Tidak, saudara. I have to give it over to God. Saya harus menyerahkan semuanya korban itu kepada Tuhan. So I have to be dedicated to God to build that altar. Jadi saya harus berdedikasi, harus punya ada pengabdian dari diri saya untuk bisa saya mendirikan mezbah bagi Tuhan. Now today you and I don't take wood or stone and build an altar. Nah, saudara, kalau zaman sekarang ini kita tidak lagi mencari batu-batuan dan kayu-kayuan untuk bisa kita membangun mezbah. It is from in our heart. Tetapi sesungguhnya kita membangun mezbah, mendirikan mezbah itu dari dalam hati kita. I have to come to the Lord in humility. Dengan datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Do you remember the story of Naaman? Saudara, ingatkah saudara akan kisah Naaman? He had leprosy. Naaman ini menderita kusta, ya saudara. And he came to the prophet in Israel to be healed. Datanglah si Naaman ke Israel untuk bertemu dengan Nabi di Israel agar supaya dia sembuh dari kustanya ini. And the prophet said, "Go wash in the Jordan River 7 times." Dan Nabi Israel ini yang ada di Israel berkata, pergilah kamu ke sungai Yordan, bilaslah dirimu sebanyak 7 kali di sungai Yordan. But Naaman got angry. Tetapi Naaman menjadi sangat marah, saudara. He said, "The rivers in my own country are nice and clean." Katanya demikian, wah, sungai-sungai yang ada di negeri saya lebih bersih dan lebih bagus dibanding sungai Yordan. But the Jordan River is muddy and you have to go way down to it. Karena sungai Yordan itu sifatnya dia sungai yang berlumpur, saudara. Jadi kamu harus masuk lebih dalam agar supaya bisa mendapatkan airnya, melewati lumpur itu. But I looked at the meaning of the words of the names of the river. Tetapi saya mau melihat arti dari nama kata sungai ini. The word Jordan means to be humble or to go down. Karena sesungguhnya kata Jordan ini memiliki arti pergi ke bawah atau merendahkan diri. But the rivers Naaman named were different. Tetapi nama-nama sungai dan arti dari nama-nama sungai di negaranya Naaman berbeda. One means man's works and the other means man's ways. Yang satunya adalah berpengertian karya atau pekerjaannya manusia, yang sungai satunya lagi memiliki arti cara-caranya manusia. And for us today that means, will we humble ourselves to come and worship God? Nah, bagi kita di zaman sekarang ini pengertiannya apa, saudara? Pengertiannya adalah bagaimana kita sungguh-sungguh merendahkan diri untuk kita datang kepada Tuhan. Or will we be like Cain and say, I want to do it my way? Ataukah kita mau memilih menjadi seperti Kain? Saya mau melakukan segalanya, saya mau datang kepada Tuhan dengan cara saya sendiri. I'll work hard for the Lord and He will be happy with me. Saya akan berusaha bekerja sekeras-kerasnya supaya Tuhan senang dengan saya. Or I will give to the Lord what I have done.
Atau saya mau memberikan kepada Tuhan segala sesuatu, mempersembahkan kepada Tuhan segala sesuatu yang sudah saya kerjakan. But what God wants is us to humble ourselves and come His way. Tetapi sesungguhnya saudara, yang Tuhan inginkan adalah mari kita merendahkan diri kepada Tuhan dan melakukan seperti apa maunya Tuhan. Jesus told a story about two men one time. Suatu ketika Yesus mengisahkan cerita tentang dua orang laki-laki. There was a Pharisee and there was a poor man. Ada satu orang Farisi dan ada satu orang yang miskin. And the Pharisee stood up and said, "Lord, I'm glad I'm not like other people." Si orang Farisi dia berdiri dan berkata, "Tuhan, saya bangga saya ini bukan seperti orang-orang pada umumnya. I give my tithes and I give long prayers. Saya setia memberikan persepuluhan saya. Kalau saya berdoa panjang-panjang. And I'm a good man." Saya ini orang baik, Tuhan. But the poor man just knelt before the Lord. Tetapi si pria miskin ini, dia hanya datang, dia bersujud di hadapan Tuhan. He says, "Oh Lord, be merciful to me." Si orang miskin ini dia berkata, "Oh Tuhan, kasihanilah aku ini. "Oh Lord, I'm not worthy." Oh Tuhan, aku ini sesungguhnya orang yang tidak layak." And what did Jesus say about this? Nah, apa yang Yesus katakan tentang hal ini, tentang kedua pria ini? He says they both went home, but the Pharisee was not accepted by God. Setelah itu kedua pria ini mereka pulang ke rumah masing-masing, tetapi orang Farisi dia tidak berkenan, dia tidak diterima oleh Tuhan. The poor man was received by God. Tetapi yang miskin ini dia diterima oleh Tuhan, dia berkenan di hadapan Tuhan. Not because he was poor, but because he was humble, God received him. Bukan karena dia miskin, tetapi karena dia rendah hati di hadapan Tuhan. So how do we come to God today? Jadi saudara, hari ini bagaimana cara kita datang kepada Tuhan? We sometimes say, "Well, God, I did all these things for you." Terkadang kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya sudah melakukan segala hal-hal ini bagi Engkau. And I am very careful to do everything in the Word of God." Dan saya sudah berusaha agar supaya bisa melakukan segala perintah-perintah-Mu, Tuhan. So God, receive me. Jadi Tuhan, terimalah hamba-Mu ini. Will God receive you? Apakah Tuhan akan menerima dan berkenan dengan Anda dengan cara seperti itu, saudara? Do you have pride in your life? Dengan segala kesombongan dan keangkuhanmu, saudara? Or do we come because we have asked to come through the blood of Jesus? Ataukah apakah kita datang kepada Tuhan dengan memohonkan darah Yesus? See, there's 4 truths in altars. Ada 4 kebenaran dalam mezbah Tuhan ini, saudara. An altar is where we meet God and we worship. Mezbah adalah tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan dan kita menyembah Tuhan. And an altar is also where we are tested by God. Dan juga mezbah itu artinya adalah tempat di mana kita diuji oleh Tuhan. It's a place where we give a sacrifice. Mezbah adalah tempat kita mempersembahkan korban. It's also a place of protection. Tetapi juga mezbah adalah tempat perlindungan. And another time we'll look at those 4 different things. Dan di lain waktu dan kesempatan kita akan belajar keempat hal ini tentang kebenaran tentang mezbah ini, saudara. There's also a judgment altar Ada juga mezbah penghukuman atau mezbah penghakiman. and a worship altar. Dan juga ada mezbah penyembahan. And sometime we need to look at what those 2 things mean in our lives. Dan nanti di lain waktu dan kesempatan mari kita pelajari tentang mezbah penghakiman ini dan mezbah penyembahan ini, saudara. But right now we need to understand, don't be like Cain. Tetapi saat ini, saudara, kita harus mengerti betul, kita harus pahami betul, jangan kita seperti Kain. We need to look at our own hearts, not at other people. Kita perlu melihat kepada kedalaman hati kita sendiri, saudara. Jangan melihat kepada orang lain. And we say, "Lord, I am not worthy, but by your blood I am." Dan berkatalah kepada Tuhan, "Tuhan, sesungguhnya saya ini tidak layak, tetapi darah-Mu sendirilah yang melayakkan saya. Because of your sacrifice on the cross, I am saved. Oleh karena Engkau Tuhan sudah berkorban di kayu salib, maka saya ini boleh selamat. And I believe in you, Jesus. Dan Tuhan, aku percaya kepada Engkau, Yesus. And I love you, Jesus. Mengasihi Engkau, Tuhan Yesus. And I can't do anything for you, Lord.
Dan aku tidak dapat melakukan segala sesuatu tanpa Engkau, Tuhan. But by your power, this vessel can be used by God. Tetapi oleh karena kuasa-Mu, maka bejana ini boleh dipakai oleh Engkau. I was unhappy one day when I realized I could not heal anybody. Suatu ketika saya begitu tidak senang, tidak bahagia karena ternyata saya ini tidak bisa menolong atau menyembuhkan orang lain. I cannot save anybody. Aku atau saya ini tidak bisa selamatkan orang lain. Only God can do those things. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup melakukan semuanya itu. Now, He might do it through my vessel, but it is His power, not mine. Tuhan bisa saja memakai saya, tubuh saya ini sebagai alatnya, tetapi kuasa itu dari Tuhan, bukan saya. But too often we get proud of ourselves. Tetapi terlalu sering, saudara, kita bangga dan kita menyombongkan diri kita sendiri ya. Maybe I pray for somebody and they're healed. Mungkin suatu ketika kita doa sama seseorang yang lagi sakit dan dia mengalami mujizat, dia sembuh, saudara. Oh, I can heal everybody now. I'm going to go pray for everybody. Kita kemudian menjadi bangga, wah ternyata saya bisa menyembuhkan orang itu. Oh, kalau begitu saya mau cari orang lain lagi, sembuhkan mereka. No, then I am going in my own power, my own strength. Tidak, saudara, karena dengan cara begitu artinya apa, saudara? Kita pergi dengan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, saudara. It is God's power that does the work, not mine. Karena sesungguhnya kuasa Tuhanlah yang mengadakan mujizat menyembuhkan orang, bukan kita, saudara. So we have to come to a place where we really check on our hearts. Jadi saudara, kita harus datang ke tempat di mana kita betul-betul bisa mengecek, memeriksa hati kita, saudara. I asked my wife the other day, why are we serving God? Suatu ketika beberapa hari yang lalu ya, saudara, saya bertanya kepada istri saya, mengapa kita melayani Tuhan? Is it so I can be the great David? Apakah agar supaya saya menjadi si David yang luar biasa? Everyone will look at David and say, oh, he can do it. Supaya semua orang melihat kepada saya, David, dan berkata, wah, dia bisa melakukan itu. Or is it because we want to serve God and bless others? Atau apakah kita melayani Tuhan agar supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? And we use the power of God for His glory. Dan kita mempergunakan segala kuasa Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan saja. So remember the story of Cain and Abel. Sekali lagi, saudara, jangan pernah lupa, ingat kisah Kain dan Habel ini. And let us be like Abel and come with humility. Dan mari kita datang menjadi seperti Habel, kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, saudara. Be humble and worship God. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan sembahlah Tuhan. Then sin cannot come into your life. Sehingga dosa tidak akan datang mencobaimu. God bless you. Have a wonderful day. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kiranya sepanjang minggu ini Bapak Ibu mengalami minggu-minggu yang luar biasa. Sekarang waktunya menyembahnya di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembahnya di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time. Now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time. Now is the time to worship the Father